Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang informasi penerimaan CPNS 2021. Akibat pandemi COVID-19, akhirnya penerimaan CPNS 2019 harus memanjang ke 2020. Bahkan pengumuman terakhirnya pun baru dilaksanakan pada bulan Oktober kemarin. Oleh karena itu di tahun 2020 ini tidak ada penerimaan CPNS. Dan akhirnya penerimaan CPNS itu baru akan dilaksanakan kembali pada tahun depan atau tahun 2021. Untuk memastikan kabar tersebut, kami mencoba mencari informasinya melalui media dan kami dapatkan dari Tribun Jakarta, Kompas, kemudian Republika, dan juga ada liputan6.com. Di situ semuanya mengatakan bahwa akan ada penerimaan CPNS pada tahun 2021. Berdasarkan rumor yang beredar bahwa saat ini pemerintah masih melihat anggaran dan kebutuhan CPNS untuk setiap instansi, dan dikabarkan pula bahwa untuk pembukaan pendaftaran dari CPNS 2021 ini direncanakan pada bulan Maret tahun 2021. Sebagai orang yang pernah gagal namun akhirnya berhasil menjadi PNS, saya ingin berbagi tips kepada teman-teman. Tips ini mungkin harus teman-teman ketahui atau teman-teman siapkan sebelum pembukaan dari CPNS ini berlangsung. Tips ini akan saya coba bagi menjadi dua. Yang pertama, tips untuk persiapan administrasi atau surat menyurat persyaratan segala macam, dan yang kedua, tips untuk proses belajar kita sebelum tiba waktunya untuk tes. Baik, kita mulai dari yang pertama mengenai persyaratan administrasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini pandemi COVID-19 membuat segala sesuatu serba lambat. Kita mengurus itu butuh waktu yang sangat lama dan butuh proses yang panjang. Untuk itu tips yang pertama buat teman-teman, silahkan menyiapkan atau mengurus legalisir ijazah. Untuk teman-teman yang ingin melamar di formasi S2, itu harus menyiapkan legalisir ijazah S1, profesi kalau ada, dan S2 serta transkrip nilainya. Selain itu juga harus menyiapkan bukti akreditasi, dan itu juga harus legalisir asli atau cap basah. Dan silahkan teman-teman mengurus legalisir akreditasi, baik akreditasi kampus maupun program studi. Takutnya nanti diminta dua-duanya, jadi teman-teman siapkan dari sekarang supaya nanti kalau pendaftaran sudah terbuka, teman-teman bisa langsung mendaftar. Tips yang kedua, setelah semua instansi mengeluarkan formasi, silahkan teman-teman memilih dengan teliti formasi yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi pendidikan teman-teman, karena itu benar-benar sesuatu hal yang sangat penting. Ada banyak kasus di mana si pelamar ini sudah lulus SKD, lulus SKB, kemudian sudah diumumkan, kemudian tiba-tiba ada pengumuman susulan yang mengatakan bahwa ternyata dia tidak memenuhi syarat setelah diseleksi kembali berkas-berkasnya, karena formasi yang dilamar tidak benar-benar pas atau hanya sekedar mirip atau serumpun. Jadi teman-teman benar-benar harus hati-hati pada poin ini. Setelah teman-teman memutuskan atau memilih formasi yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi, saatnya teman-teman untuk membaca atau mencari persyaratan lain yang diminta oleh instansi tersebut. Biasanya dia sudah lengkap di dalam satu pengumuman dengan formasi yang diminta di instansi tersebut. Selanjutnya setelah persyaratan yang teman-teman siapkan sudah lengkap atau persyaratan yang diminta oleh instansi ataupun dari BKN sudah lengkap, kemudian teman-teman silahkan mendaftar, membuat akun dulu di SSCN, kemudian mendaftar di instansinya. Dan di sini pun masih harus hati-hati ketika memilih instansi, kemudian memilih formasi, dan terlebih memilih tempat tes. Karena pengalaman teman saya waktu itu, dia salah memilih tempat tes dan akhirnya dia tidak pergi karena terlalu jauh.
Kemudian saat mengupload dokumen juga teman-teman harus berhati-hati, jangan sampai teman-teman salah menempatkan dokumen yang diminta, karena biasanya di situ sudah ditentukan untuk dokumen ini upload di bagian sini, dokumen ini upload di bagian sini. Kemudian juga ukurannya, biasanya di situ sudah ditentukan ukurannya. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa ternyata file yang teman-teman sudah siapkan itu ukurannya masih besar, silakan di resize dulu supaya tidak mengulang-ulang untuk mengupload. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian yang kedua atau tips yang kedua, yaitu tips tentang persiapan belajar kita. Jadi karena saat ini sudah ada info yang beredar bahwa pada tahun 2021 akan ada penerimaan CPNS di awal tahun, yaitu sekitar bulan Maret. Teman-teman sudah harus mulai belajar dari sekarang. Jadi jangan menunggu terbuka pendaftaran dulu baru belajar. Nah, sekarang saya akan sharing sedikit tips belajar tes CPNS ala saya sendiri. Jadi teman-teman bisa membuat jadwal dari sekarang. Membuat jadwal, teman-teman harus belajar 3 kali seminggu, dan dalam 1 kali belajar itu gunakan waktu 2 jam. Nah, untuk soal kompetensi dasar itu kan ada 3 bagian ya. Jadi ada tes intelijensi umum, kemudian tes wawasan kebangsaan, dan tes kepribadian. Jadi tips dari saya supaya belajarnya lebih efektif, teman-teman silahkan pelajari satu dulu. Misalnya belajar intelijensi umum dulu. Nanti kalau merasa intelijensi umumnya sudah bagus, kemudian baru melangkah ke pelajaran selanjutnya, misalnya wawasan kebangsaan. Setelah wawasan kebangsaan bagus, baru belajar ke atau melangkah ke tes kepribadian. Dengan begitu, apa yang teman-teman pelajari tidak akan bercampur baur di dalam otak yang kemudian membuat bingung. Seperti itu. Kemudian, apa yang akan dipelajari? Teman-teman yang pertama bisa mencari buku-buku tes CPNS di toko buku, atau bisa melihat di YouTube, atau mendownload contoh-contoh soal CPNS yang ada di internet. Nah, kalau teman-teman bukan tipe yang bisa belajar sendiri, yang paling pas adalah teman-teman mencari contoh soal dan pembahasan yang ada di YouTube, karena di situ biasanya yang membahas soal sudah menyertakan penjelasan-penjelasan lengkap yang lebih mudah dipahami oleh teman-teman yang mungkin sulit untuk belajar sendiri. Demikian informasi penerimaan CPNS tahun 2021 serta beberapa tips yang dapat saya share ke teman-teman untuk persiapan pendaftaran CPNS. Semoga bermanfaat. Dan kedepannya channel ini juga akan membahas soal-soal CPNS. Jadi jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya sehingga teman-teman dapat mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload di channel YouTube ini. Terima kasih.